Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji serta rasa syukur mari kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, atas karunia-Nya, sehingga pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk menambah bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kesempatan hari ini tidak bisa kita jadikan hal yang biasa saja, tapi kesempatan yang sekarang kita dapat adalah kesempatan emas, kesempatan berlian yang mungkin besok kita tidak mendapatkan kesempatan yang kita dapat pada hari ini. Oleh karenanya, mari kita isi nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan amal soleh yang banyak, dengan kebaikan-kebaikan, dengan hal-hal yang bermanfaat. Agar apa? Agar nikmat yang Allah kasih kepada kita bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang mensyukuri, golongan yang mensyukuri nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, keadaan yang kita rasakan saat ini merupakan karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Yang selanjutnya, kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus bersolawat? Kenapa nggak baca Quran aja? Kenapa nggak haji saja? Karena solawat ini ibadah yang sangat yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat, yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sholawat ini salah satu jaminan agar nanti di hari kiamat kita mendapatkan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar nanti di hari kiamat kita termasuk digolongkan orang-orang yang menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat ini Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya, dan juga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan coba berbincang ngomongin hablu minallah dan hablu minan nas. Hablu minallah dan hablu minan nas adalah sebuah keadaan yang mana kita sebagai orang beriman, kita sebagai seorang muslim bisa menyeimbangkan dua hal ini. Bisa menyeimbangkan dua kondisi ini. Bisa menyeimbangkan keadaan dalam hablu minallah dengan hablu minan nas. Betapa tidak, mengapa ini harus dilakukan, mengapa ini harus dikerjakan, kenapa ini harus diseimbangkan? Karena hablu minan nas adalah kaitan kita selama hidup di dunia. Karena kita hidup di dunia tidak sendirian, kita disebut dengan makhluk sosial. Maka bersosialisasi kepada sesama manusia di dalam agama kita diatur. Jadi nggak bisa semaunya, tidak bisa seenaknya, tidak bisa ngikutin hawa nafsunya saja. Ada aturannya. Begitu juga hablu minallah. Ini adalah konsekuensi logik, konsekuensi yang real ketika seseorang bersyahadat, mengakui
La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka konsekuensinya adalah kita harus mengikuti apa-apa yang Allah tetapkan kepada kita. Itu adalah konsekuensi iman. Hablum minallah adalah bentuk daripada konsekuensi kalimat tauhid yang kita ucapkan ketika kita mendeklarasikan diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman. Bagaimana tidak? Bagaimana kita bisa mengingkari? Ya, bagaimana kita bisa mengingkari? Bagaimana maksudnya sih? Bagaimana kita bisa menjauhkan diri dari Allah sedangkan kita mengaku beriman? Bagaimana mungkin kita mengaku beragama Islam tapi kita tidak mengikuti ajaran-ajaran agama Islam? Ini nggak masuk akal, ya. Makanya orang-orang yang mengaku-ngaku beriman, mengaku-ngaku beragama, tapi dia tidak menjalankan agamanya, maka ini adalah sebuah sebuah keadaan bahwa dia membohongi dirinya sendiri, bahwa dia sudah melakukan tindakan, ya, yang itu nanti akan merugikan dirinya sendiri. Nah, kembali lagi ke masalah hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, sekali lagi, kalau ada yang bertanya, mana yang utama, hablum minallah atau hablum minan nas? Mana yang lebih diutamakan? Maka saya sampaikan pada kesempatan hari ini, yang harus diutamakan adalah hablu minallah, hubungan kita kepada Allah. Karena ketika kita betul-betul menjalankan hablu minallah kita, menjalankan kewajiban kita sebagai seorang yang beriman, maka otomatis Allah pun akan memudahkan kita. Allah pun akan mengajarkan kita bagaimana berinteraksi sosial dengan baik dan benar, bagaimana berinteraksi sosial tanpa merugikan orang lain, bagaimana berinteraksi sosial tanpa menyakiti orang lain, tanpa menzolimi orang lain. Agama mengatur itu karena itu adalah sebuah kondisi di mana orang yang hablum minallahnya baik dan benar, maka pasti hablum minan nasnya baik dan benar. Lalu ada pertanyaan, bagaimana orang yang hablum minallahnya bagus, dia puasa, dia infak, dia sedekah, dia tahajud, baca Quran, umroh setiap bulan, haji setiap tahun, tapi hablum minan nasnya jelek, ini bagaimana menyikapinya? Maka ulama bersepakat, ulama menjelaskan bahwasanya kalau ada orang yang model kayak tadi, maka yang harus dilihat, yang harus yang harus diperhatikan, kalau dalam sudut pandang ilmu fikih, berarti ada syarat dan rukun yang dalam ibadah tersebut tidak sempurna dikerjakan, atau ada yang ditinggalkan atau tidak dilakukan. Itu dalam sudut ilmu fikih, masalah ibadah. Nah, ada lagi kalau dilihat dari sudut pandang tasawuf, dari sudut pandang sufi, maka kita lihat nih, ketika seseorang melakukan ibadah itu, apa niatnya? Apakah niatnya betul-betul lillahi ta'ala atau li ghairihi atau selainnya? Nah, ketika niatnya sudah salah, maka otomatis aplikasinya, ya, efeknya buat sekitar itu juga akan tidak maksimal. Pasti ada yang salah, pasti ada yang gak sesuai. Kenapa seperti itu? Iya, jelas banget. Islam itu agama yang fitrah, Islam agama yang paripurna. Apapun kalau udah Islam ukurannya, insya Allah maslahat. Apapun ukurannya sudah pakai ukuran Islam, insya Allah tidak ada yang dizolimi.
apapun ukurannya sudah pakai Islam, insya Allah adil. Semuanya kebaikan, kebaikan, kebaikan. Ya, kenapa sekarang banyak kezaliman? Kenapa sekarang banyak kemaksiatan? Kenapa sekarang banyak ketidakadilan? Karena orang-orang itu, karena personal itu, dia jauh dari ajaran Islam. Jauh dari ajaran Islam. Makanya kalau boleh jujur, mau pakai HAM apa mau pakai Islam? Nah, ini adalah dua istilah yang nggak bisa disamakan. Ini adalah dua istilah yang tidak bisa yang tidak bisa dipertemukan secara konkretnya di masyarakat kita. Banyak sekali atas dasar HAM, kemudian orang itu merasa dirinya bebas melakukan apa saja selama tidak melanggar HAM. Tapi kalau saya secara pribadi, maka saya akan menerapkan yang namanya Islam. Saya tidak akan tunduk dengan HAM secara pribadi. Tapi dalam bermasyarakat, dalam berdemokrasi, dalam bernegara, maka ukurannya ya HAM tadi. Ya, HAM itu. Tapi sekali lagi, ya, antara HAM dan Islam itu berbeda. Ada beberapa hal yang Islam itu sudah mengatur dengan sangat indah, dengan keadilan Islam, dengan kebijaksanaan Islam, tapi di kacamata HAM itu nggak sesuai. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Menyikapinya adalah dengan cara ketika kita bermasyarakat secara umum, bersosial dalam kenegaraan, maka boleh kita menggunakan HAM itu. Tapi kalau secara pribadi Muslim, pribadi orang beriman, maka akan lebih sempurna, akan lebih paripurna, pakailah Islam. Karena ketika Islam yang dipakai, maka seluruh lini dalam segala hal yang dilakukan oleh manusia itu akan mudah, akan lancar, akan sesuai dengan fitrahnya, ya. Karena Islam itu agama fitrah, nggak ada yang bertentangan, apapun itu nggak ada. Kalau ada yang berpikir, wah Islam ini bertentangan sama fitrah manusia, maka ketahuilah yang mengatakan demikian berarti dia lebih dominan memakai akal daripada imannya. Ya, karena dalam beragama itu betul kita harus pakai akal, tapi tidak semua diukur dengan akal. Karena akal ini terbatas. Ya, akal ini banyak kekurangannya, ya. Makanya disempurnakanlah dengan iman. Dengan iman akal lebih tenang. Tapi dengan akal saja iman ditinggal, maka terjadilah apa yang sekarang di dunia ini banyak terjadi, yaitu kerusakan-kerusakan, kezoliman-kezoliman. Na'udzubillah summa na'udzubillah, ya. Jadi sekali lagi kita utamakan hablum minallah, maka dari kita akan terpancar yang namanya akhlakul karimah. Kita utamakan hablum minallah, maka kita akan baik secara lisan kita. Kita akan baik secara sikap kita, ya, sikap. Kita akan baik dalam bersosialisasi. Insya Allah. Makanya ayo kembali kepada Islam, kembali kepada aturan-aturan Allah, kembali kepada aturan-aturan Rasulullah, mengikuti khulafa ar-rasyidin, mengikuti ulama-ulama yang mengikuti khulafa ar-rasyidin, dan terus ulama-ulama warasatul anbiya yang mengikuti jejak-jejak para nabi, ya.
Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah untuk selalu mampu berbuat yang lebih baik, diberikan kekuatan oleh Allah untuk mampu selalu menjadi pribadi-pribadi yang bisa menebarkan keteladanan, akhlakul karimah, sehingga Islam semakin mulia di hadapan seluruh manusia di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kalau ada yang salah, ya, saya juga minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.